Halo guys, selamat datang kembali di channel My Crochet. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat dompet rajut. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung saja kita mulai ya tutorialnya. Untuk dompet rajut ini terdiri dari 4 bagian ya. 2 bagian sekat, 1 bagian belakang, dan 1 bagian penutupnya. Oke, kita mulai ya untuk membuat polanya. Oke, step pertama kita akan buat bagian sekatnya dulu ya. Di sini saya menggunakan benang polyester berukuran standar dan hook bernomor 5. Oke, ini kita hitung sebagai baris pertama ya. Kita mulai dengan membuat slip knot. Kemudian kita tambahkan 22 rantai. Di sini saya buat kelipatan 2 ya. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu ya. Oke, sudah selesai 22 rantai. Ini baris pertama ya. Kita lanjut baris kedua. Kita buat 1 rantai lagi sebagai pondasi, lalu kita putar sedikit. Kita akan kerjakan semua di bagian back ya. Nah, kita skip 1 rantai yang sebagai pondasi tadi. Kita masuk di stitch yang kedua di bagian back. Kita buat HDC. Nah, 1 HDC di bagian back. Lanjut, kita kasih penanda di stitch yang pertama. Nah, di stitch berikutnya kita buat 1 slip stitch. Lanjut di stitch berikutnya 1 HDC atau half double crochet. Lalu 1 slip stitch di stitch berikutnya. Nah, kita ulangi ya pola yang sama, HDC slip stitch, HDC slip stitch sampai ke ujung. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu. Nah, baris kedua sudah selesai. Sebelum lanjut baris ketiga, di sini mau saya kasih penanda dulu di baris pertama ya, di bagian bawah. Nah, kita kasih di stitch yang pertama dan di stitch yang terakhir di ujung atau di stitch yang ke-22. Nah, sekarang kita akan lanjut baris ketiga ya. Untuk baris ketiga dan seterusnya caranya sama ya. Nah, pertama kita mulai dengan 1 rantai. Untuk sisa benang yang di bawah ini kita bawa saja ya ke atas seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak benang yang harus dirapikan. Nah, di stitch pertama kita buat 1 HDC. Nah, sambil sisa benang yang di bawah akan saya bawa. Oke, ini saya kasih penanda lagi ya di stitch yang pertama. Lanjut di stitch berikutnya kita buat 1 slip stitch. Lalu di stitch berikutnya 1 HDC dan 1 slip stitch di stitch berikutnya. Sisa benangnya kita bawa aja sampai habis ya. Nah, ini kita ulangi pola yang sama sampai ke ujung. Di sini untuk bagian sekatnya saya buat sampai 16 baris ya. Kita buat sampai 16 baris. Ini akan saya lanjutkan sampai baris ke-16. Oke, ini sudah saya buat sampai 16 baris ya. Di sini kita buat 2 bagian. Nah, kalau sudah sampai baris ke-16, kita potong benangnya, lalu kita rapikan. Nah, kita potong benangnya, kita rapikan menggunakan jarum tapestry. Nah, dan di stitch pertama dan terakhir kita kasih penanda juga ya. Di baris ke-16. Kita rapikan dulu sisa benangnya. Kita rapikan aja ke bagian belakang ya.
Kalau sudah selesai, kita potong lalu kita rapikan dengan mancis. Nah, ini bagian sekatnya kita buat 2 bagian ya. Lanjut untuk bagian belakangnya. Jumlah barisnya 2 kali jumlah sekat ditambah 5 baris ekstra ya. Ini kita buat dengan pola yang sama. Di sini saya buat sampai baris ke-37 ya. Keempat sudutnya juga dikasih penanda ya, jangan lupa. Dan untuk bagian yang kecil ini untuk tempat kancing magnetnya ya. Untuk polanya sudah saya tulis juga di atas. Dimulai dengan 6 rantai dan saya buat sampai 18 baris. Dan di baris terakhir sisa benangnya ini kita potong agak panjang. Kita akan gunakan sisa benang ini untuk menjahitnya ke bagian dompetnya nanti. Nah, sekarang kita akan lanjut buat baris samping ya, baris luar bagian yang kecil ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oh ya, ini jangan lupa ya dikasih penanda di keempat sudutnya, biar kamu nggak bingung dari mana mulainya. Nah, di sini kita akan mulai dari samping penanda ini ya, dari bagian atas samping penanda. Kita ambil benang yang baru, terserah mau warna apa. Nah, kita masuk di stitch samping penanda. Kemudian kita tarik benang, kita buat 1 rantai, lalu di stitch yang sama kita buat 1 SC atau 1 single crochet. Nah, untuk sisa benang yang hijau ini kita bawa ya, sambil kita bawa. Nah, lanjut kita buat lagi 1 single crochet di stitch berikutnya. Nah, di sini kita buat single crochet sampai 4 kali. 3, lalu ke-4. Nah, di penanda yang pertama ini, di sini di sudut yang pertama kita isi dengan 2 SC di dalam 1 stitch. Kita isi dengan 2 SC di dalam 1 stitch. 1, 2. Lalu lanjut kita akan SC di bagian samping ya. Nah, untuk sisa benang yang panjang jangan dibawa ya, kita biarkan aja. Nah, di bagian samping ini kita buat SC sebanyak 16 kali. Oke, ini akan saya lanjutkan SC sebanyak 16 kali ya. Nah, lanjut di sudut yang kedua, di penanda ini, di sudut yang kedua kita isi lagi dengan 2 SC di dalam stitch yang sama. 1, lalu 2. Oke, lanjut di bagian bawah kita buat lagi SC sebanyak 4 kali. Sama seperti yang di atas tadi ya. 2, 3, dan 4. Lanjut kita di sudut yang ketiga nanti, di penanda ini kita isi lagi dengan 2 SC di dalam stitch yang sama. 1, lalu 2. Nah, di bagian samping ini lagi sama seperti di sisi sebelahnya, kita buat SC sebanyak 16 kali. Nah, ini akan saya lanjutkan dulu ya. Nah, di sudut yang terakhir di penanda ini kita isi dengan 2 SC di dalam stitch yang sama. Jadi di keempat sudutnya kita buat 2 SC di dalam stitch yang sama ya. Lanjut kita gunting benangnya, kita potong benangnya, lalu kita rapikan menggunakan jarum tapestri. Kita tarik seperti ini. Lanjut kita rapikan ya. Nah, kita akan rapikan, kita masukkan dari stitch yang kedua ya. Yang pertama kita abaikan, kita masuk di stitch yang kedua. Nah, kita tarik, lalu kita masuk ke dalam stitch yang terakhir. Kita masuk dari tengah-tengah. Nah, seperti ini ya guys.
Lalu untuk sisa benangnya kita rapikan aja ke belakang. Kita rapikan aja ke belakang ya. Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita akan satukan semua bagiannya ya. Oke, pertama akan saya mulai jahit bagian tempat kancing magnet ini ya. Untuk letaknya bisa disesuaikan aja. Disesuaikan aja di mana ya letaknya. Oh ya, untuk kancing magnetnya bisa dipakai yang ukuran lebih kecil ya. Yang saya punya ini sebenarnya kebesaran, tapi karena saya tidak punya yang kecil, jadi saya akan pakai yang itu. Oke, kita jahit pas di tengah-tengah ya, menggunakan jarum tapestri dan sisa benang yang ada tadi. Nah, ini akan saya jahit hanya di bagian bawahnya saja ya. Oke, ini sudah selesai saya jahit hanya di bagian bawah ya. Lalu sisa benangnya kita rapikan di dalam. Nah, di sini saya akan pasang dulu ya kancing magnetnya. Untuk letaknya bisa disesuaikan di mana. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu ya, jahit kancing magnetnya. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut jahit bagian sekatnya ya. Kita satukan bagian sekatnya. Nah, di sini kita akan single crochet keliling ya. Kita single crochet keliling. Tapi di keempat sudut bagian belakang kita buat 2 SC di dalam satu stitch. Nah, kita akan mulai dari bagian bawah dulu atau bagian atas, terserah, bebas ya. Nah, kita akan mulai dari samping penanda ya, di stitch kedua. Nah, dari samping penanda ini ya, di kedua bagiannya. Nah, kita ambil benangnya, kita masukkan, kita buat satu rantai. Lalu di stitch yang sama kita buat satu SC sambil sisa benangnya kita bawa ya. Lalu lanjut di stitch berikutnya di kedua bagiannya ya, jangan sampai tertinggal. Kita buat satu single crochet. Nah, untuk bagian bawah ini kita buat single crochet sampai 20 kali ya. Ini akan saya lanjutkan buat single crochet sampai 20 kali. Lalu di sudut pertama nanti kita buat 2 SC di dalam stitch yang sama. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, ini sudah selesai 20 SC ya, dirapi-rapikan aja. Lalu di sudut yang pertama ini, di penanda ini ya, di penanda yang ini kita buat 2 SC di dalam satu stitch.
kita masuk di kedua sudutnya ya. Satu, lalu satu lagi, dua. Nah, di bagian samping kita akan buat SC sebanyak 15 kali sampai di penanda ini ya. Oke, ini akan saya lanjutkan buat SC sebanyak 15 kali sampai di penanda bagian sekatnya ya. Oke, ini sudah sampai penanda SC yang ke-15. Oke, ini sudah selesai bagian sekat pertama, kita satukan bagian sampingnya. Kita rapi-rapikan aja ya. Lalu kita lanjut. Nah, di bagian belakang ini tadi kita buat ekstra 5 baris kan, kita buat SC sebanyak 5 kali. Nah, sekarang kita ambil sekat yang satunya lagi, kita satukan ya. Nah, kita satukan kedua bagian dari stitch yang pertama di penanda pertama. Nah, kita buat 15 SC di kedua bagiannya ya, kita satukan. Nah, ini akan saya lanjutkan dulu ya. Oke, ini sudah selesai, kita rapi-rapikan aja, ditekan-tekan. Nah, lanjut di sudutnya ini lagi, di penanda, di kedua bagiannya ya, kita buat lagi 2 SC di dalam stitch yang sama. Lanjut di bagian atas, kita buat lagi SC sebanyak 20 kali sama seperti di bagian bawah ya. Nah, ini akan saya lanjutkan dulu ya. Oke, sudah selesai. Kita lanjut di sudut yang ketiga, kita buat 2 SC di dalam satu stitch. Lalu lanjut di bagian samping sampai penanda yang di bagian sekat, kita buat lagi SC sebanyak 15 kali. Nah, ini akan saya lanjutkan. Nah, ini sudah sampai di penanda bagian sekat, kita buat SC yang ke-15. Nah, lanjut di bagian tengah kita buat SC 5 kali sama seperti yang di sisi sebelahnya ya. Lalu kita buat lagi SC sebanyak 15 kali di kedua bagiannya. Oke, ini akan saya lanjutkan sampai SC yang ke-15. Oke, sudah selesai. Di sudut yang terakhir di penanda ini kita buat 2 SC di dalam satu stitch. Nah, kalau sudah selesai, sisa benangnya bisa kita potong lalu kita rapikan menggunakan jarum tapestri. Nah, kita masuk di stitch yang kedua ya. Stitch yang kedua, lalu kita masuk dari stitch yang terakhir dari tengah-tengah ya. Kita masuk dari stitch terakhir di tengah-tengah, kemudian sisa benangnya kita rapikan. Kita rapikan sisa benangnya di bagian dalam ya. Oke, ini sudah selesai ya. Sisa kancing magnetnya sudah saya jahit juga. Letaknya bisa disesuaikan. Nah, tutorial kali ini sudah selesai. Semoga video ini mudah dimengerti. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share.
Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Bye bye.